Banyak yang menyayangkan dan juga banyak yang menanyakan kenapa kemudian vonis hakim ini sampai 7 tahun, artinya sampai dipotong begitu banyak, separuh lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu sebanyak penjara 16 tahun kepada terdakwa Mas Peci ini. Dalam kesempatan ini kami berupaya untuk bisa mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, mendudukan masalah ini seadil-adilnya, baik dari sudut pandang korban maupun juga dari sudut pandang pelaku. Sehingga tadi kita sudah dengarkan keterangan penjelasan dari kuasa hukum korban dan juga keterangan ataupun juga penjelasan dari kuasa hukum pelaku. Mas Heri, kita ingin sekali mendengarkan bagaimana pandangan Mas Heri. Setidaknya dari kuasa hukum korban sudah mengatakan hakim ini banyak yang tidak dipertimbangkan, tidak masuk dalam konsiderannya. Seperti contohnya bagaimana kemudian melihat hari-hari ataupun juga masa ini yang dilewati begitu berat oleh korban dan beberapa hal lainnya. Kemudian juga Pak Gede Pasek mengatakan bahwa ada pertimbangan-pertimbangan lainnya, bahwa kasus ini sudah di SP3, artinya sudah dihentikan, kemudian tuntutan jaksa ini tidak berdasarkan pada fakta, bahkan juga pasal yang digunakan berbeda-beda, sampai yang terakhir tadi kita tahu ada satu fakta mengenai chat di antara keduanya, antara terdakwa dengan korban. Mas Heri. Ya, kalau kita melihat pada kasus ini kan berkaitan dengan dakwaan jaksa lebih ke delik kesusilaan ya. Ada beberapa pasal dalam KUHP yang digunakan di sana dengan pertimbangan ancaman hukuman pidana yang juga bahkan menurut saya juga tinggi begitu ya. Ada 9 tahun, ada 12 tahun penjara, dan sampai pada putusan adalah 7 tahun penjara oleh majelis hakim. Terlepas dari itu semua, tentunya kita harus menghormati putusan ini ya, bahwa dalam konteks ada istilahnya res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan hakim itu selalu akan dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan tingkat yang di atasnya yang kemudian nanti akan mengkoreksi hal itu. Jadi kita juga akan menunggu apakah jaksa melakukan banding atau tidak. Kalau kita lihat dari fakta-fakta hukumnya, ini yang penting sebenarnya. Sayangnya kemarin sidangnya kan juga prosesnya dilakukan secara tertutup begitu ya, dan juga tidak terlalu terbuka informasi itu kepada publik. Sehingga kita perlu sebenarnya ketika membaca putusan itu melihat pertimbangan hakim. Apa yang kemudian menjadi rasio decidendi hakim dalam kemudian menilai sehingga dakwaan jaksa itu kemudian tidak semuanya juga yang dipertimbangkan, juga mungkin juga pembelaan dari kuasa hukum juga tidak semua dipertimbangkan. Maka pasti ada pertimbangan-pertimbangan hakim yang penting di sana. Apakah misalnya dalam tuntutan itu 16 tahun, kemudian putusannya 7 tahun, kemudian kita bisa saja mengatakan bahwa ini tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menurut saya kita harus lihat terlebih dahulu apakah unsur-unsur delik yang ada dalam setiap pasal yang didakwakan oleh jaksa itu terpenuhi atau tidak, begitu ya. Kemudian kalau memang terpenuhi tadi kan berarti kan dia harus berkaitan dengan alat bukti ya. Dalam KUHP alat bukti 184 KUHP itu ada 5. Dan apakah ada keterangan saksi, keterangan terdakwa dalam konteks ini, dan juga ada keterangan ahli dan lain sebagainya. Itu yang kemudian juga memperkuat bahwa memang benar pasal yang didakwakan itu adalah pasal yang memang terbukti nanti di persidangan. Jadi kalau kita melihat dakwaan dalam membuat itu Mbak Putri, itu kan dasarnya dari BAP ya, berita acara pemeriksaan dan proses penyidikan yang berlangsung. Tapi ketika kita melihat proses dalam hal pembuatan putusan, ini kita akan melihat dari fakta-fakta persidangannya. Nah, sehingga tadi terkonfirmasi nggak ada misalnya kalau kita bicara unsur ancaman kekerasan atau kekerasan yang disebutkan dalam salah satu pasal yang didakwakan, apakah itu terbukti atau tidak. Nah, dan kita juga perlu mengingatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana, ini kan apalagi yang kita sebut dengan integrated criminal justice system atau sistem peradilan pidana yang sifatnya terpadu, maka jika kita ingin melihat putusan yang adil, maka kita harus juga memastikan bahwa proses penyidikannya sudah benar, begitu ya. Baik. Proses penuntutannya pun benar, sehingga hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya juga tadi akan mencerminkan nilai rasa keadilannya. Jadi dalam persoalan ini kalau kita hanya melihat dari ujungnya putusannya adalah 7 tahun dari 16 tahun tuntutan jaksa, biasanya tanpa berusaha memprovokasi Mbak Putri ya, biasanya jaksa akan mengambil langkah untuk melakukan banding. Sesuai pasal 67 KUHP kan penuntut umum juga diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan tingkat pertama. Terlepas dari putusan ini adalah putusan pemidanaan ya, karena memang itu yang disyaratkan. Kalau putusan bebas lepas dari segala tuntutan hukum tentunya tidak perlu dilakukan proses banding tadi. Nah, yang ingin kita benar-benar konfirmasi dalam hal ini adalah adakah tadi fakta-fakta yang dimunculkan itu kemudian jadi bahan pertimbangan hakim. Karena ketika hakim dalam memutuskan itu kan ada bagian menimbang,
mengingat, kemudian terakhir baru memutuskan, Mbak Putri. Nah, sehingga dalam proses-proses itu akan dinilai secara layak nanti, secara objektif begitu, apakah memang ini terkonfirmasi, terbukti di ruang persidangan atau tidak. Nah, saya rasa alat-alat pendukung bukti tadi berupa chat dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pastikan benar dari sekian alat bukti yang ada, mana yang kemudian jadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus. Karena bicara tentang proses peradilan di tingkat pembuktian ini kan berarti berusaha untuk masing-masing pihak meyakinkan. Betul. Ya, bahwa jaksa penuntut umum berusaha untuk meyakinkan bahwa memang benar terjadi tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan, tapi tentunya upaya untuk membela kepentingan hukum dari tersangka ya dilakukan oleh pihak pengacara atau kuasa hukum. Nah, ini perdebatan dialektika hukumnya itu yang menurut saya akan kita nilai setelah kita melihat pertimbangan hukumnya secara utuh tadi ya. Tapi kalau seandainya ini 7 tahun berarti logikanya ada banyak hal yang mungkin kurang dari pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang mungkin dirasa tidak maksimal atau tidak memenuhi tadi dalam hal putusan hakimnya. Begitu. Baik, Pak Gede Pasek, karena Pak Gede Pasek juga sudah membuka masalah chat tadi, sudah membacakan bahkan chat yang terjadi ataupun juga yang dikirim oleh korban kepada terdakwa tadi, dan juga dikatakan oleh Pak Gede Pasek sudah dikonfirmasi, artinya sudah disampaikan dalam persidangan, bahkan juga sudah diiyakan oleh kedua belah pihak, begitu. Inikah kemudian yang membuat pihak keluarga ataupun juga pihak pendukung mengatakan bahwa ini semua rekayasa? Baik, Pak Gede Pasek. Sepertinya Pak Gede Pasek masih memiliki kendala dengan kita, jalur komunikasinya kami coba perbaiki. Mungkin Bu Ana untuk upaya ataupun juga langkah selanjutnya, Bu Ana. Bu Ana masih bisa mendengar suara saya? Masih bersama kami? Bu Ana, ataupun juga mungkin Pak Gede Pasek, apakah bisa mendengar? Baik, Bu Ana masih. Bu Ana mendengar suara saya? Iya, halo ya. Baik, Bu Ana, baik, maaf Bu Ana, kami akan coba perbaiki juga hubungannya, tapi Bu Ana, kami bisa mendengar suara Bu Ana tadi. Nah, Bu Ana mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana upaya ataupun langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kami sepenuhnya mendukung langkah dari JPU ya untuk mengajukan banding, dan kami akan masih terus mengawal kelanjutan proses upaya hukum yang akan ditempuh oleh JPU sih Kak gitu. Baik, ada satu hal tadi disinggung oleh Bu Ana mengenai perlindungan dari LPSK. Tadi Bu Ana sempat ada yang dirasa masih mengganjal karena ternyata LPSK juga masih membuka identitas dari korban. Nah, ini kan mungkin akan terus berlanjut. Bukan LPSK Kak ya, maksudnya dari majelis hakim ketika dia membacakan putusannya gitu. Baik, tapi kalau perlindungan dari LPSK sudah diberikan secara maksimal ya, Bu Ana? Sudah sangat maksimal. Baik. Artinya juga tidak ada tekanan apapun ya Bu Ana ya dari pihak seberang? Jadi kalau misalnya berorientasi pada asas perlindungan, saya kira perlindungan itu juga harus dihadirkan di persidangan dalam hal menjamin kerahasiaan identitas para korban dan para saksi gitu. Dan ketika mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu juga sudah diatur Kak di dalam pasal 59 gitu. Artinya ini masih belum menjadi kesepahaman bagi hakim ya. Khususnya hakim sesungguhnya juga harus memedomani Perma 3/2017 terkait bagaimana hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang juga sudah diatur oleh Mahkamah Agung gitu. Baik, Bu Ana, kita juga masih coba hubungi bagaimana Pak Gede Pasek mungkin terputus, tapi mungkin Mas Heri juga bisa berikan pandangan. Maaf, kita kan juga ke Pak Gede Pasek terlebih dahulu. Pak Gede Pasek sekarang sudah bisa mendengar suara saya ya? Karena tadi sempat terputus. Ya, bisa. Baik, Pak, langkah selanjutnya Pak. Ya. Jadi sebelum ngomong langkah selanjutnya, saya harus clearkan dulu beberapa hal yang selama ini masih pertanyaan kita. Kalau kami menganggap sebenarnya yang menjadi korban itu adalah istrinya Mas Beki dan 4 orang anak-anaknya dalam kasus ini. Bukan saksi pelapor. Saksi pelapor adalah orang yang diperalat untuk kepentingan yang lain.
Pak, hal itu terlihat dari salah satu indikasi. Ini saya bacakan ya, Baik. Hasil chat pada tanggal 23 Juni 2017. Itu ada dialog antara ketika kronologis sudah diserahkan kepada seseorang, lalu ada dialog antara Mas Beki dengan yang mengaku korban ini. Bahasanya begini, itu setelah aku dari Bu Endang pas jenengan jeldes, posisi aku kebingungan dan disuruh Mbak Bibah ngirim itu, astagfirullah maaf. Itu disampaikan pada tanggal 23 Juni 2017. Itu artinya apa? Sesuatu yang dia lakukan ini adalah atas dorongan kepentingan orang lain. Baik, Pak yang Gede, terungkap di sini. Baik, Pak Dan Gede itu Pasek. juga masih ada terungkap dalam bentuk lain di persidangan. Baik, Pak Gede Pasek, Yang mungkin terakhir saya ingin sela. sampaikan juga, mumpung ini di TV One, karena jarang sekali pihak korban, pihak pelaku terdakwa menjelaskan kepada publik. Di sini keputusan dari polisian, kop polisi itu jelas menyebutkan nama yang disebutkan korban itu sama, peristiwanya sama, dan alat buktinya itu termasuk visumnya yang 24 Agustus 2018 dari RSUD Jombang sudah diuji dan dikatakan dihentikan proses penyidikannya karena tidak cukup bukti. Apa artinya ini yang diatur dalam KUHP sebagai cara menghentikan sebuah kasus, tapi kasusnya dilanjutkan. Baik. Kalau tidak karena ada sesuatu. Pak Gede Karena Pasek, itu ingin saya sampaikan bahwa hukumlah orang yang bersalah, tetapi kalau menghukum orang yang tidak bersalah itu namanya kriminalisasi. Dan itu kesewenang-wenangan. Ini yang membuat warga Sidikiah bereaksi gitu loh. Ya, singkat saja. Tadi Anda menyebutkan bahwa ini sepertinya ada yang bermain di belakang, ini ada rekayasa. Siapa kemudian? Apa kepentingannya? Ya. Apa manfaatnya? Oh, sangat besar, dan saya kira kalau kami sudah berusaha untuk mengungkapkan motif ini di persidangan. Karena nama yang bersangkutan itu di BAP. Nama itu juga muncul beberapa kali, dan tadi kalau kita dengar putusan hakim menyebutkan beberapa keterangan saksi juga menyebutkan nama. Tetapi nama yang disebutkan ini berkali-kali kami upayakan untuk dihadirkan di sidang, tampaknya tidak direspon dengan baik. Baik, Pak Gede Pasek. Kalau kita ingin membuka kebenaran, membuka fakta, mestinya kebenaran material dicari. Oke, Pak Gede Jangan Pasek. ditutup-tutupi. Iya, baik. Terakhir, Mas Heri, tanggapannya penutup juga. Ya, menurut saya kita harus menunggu ya, proses ini belum berakhir karena tentunya jaksa sebagai perwujudan dari pembela kepentingan korban itu harus kita ingatkan ya, itu tentunya akan memilih jalur terbaik lah, karena kalau kita melihat pada praktiknya kalau kurang dari 2/3 tuntutan itu kemudian dipenuhi biasanya akan mengajukan banding. Jadi ini menurut saya masih ada upaya hukum lain yang kemudian bisa saja merubah hasil dari putusan pengadilan tingkat pertama ini. Karena bisa saja kan di pengadilan yang tingkat kedua itu kemudian mengkoreksi yang pengadilan tingkat pertamanya. Tinggal bagaimana kemudian ya kita nggak hanya bicara tentang penegakan hukumnya ya, bahwa dalam konteks ini ada korban yang masih menjalankan kehidupannya ke depan. Nah, ini kan harus kemudian diperhatikan juga dalam putusan hakim dan juga dalam pelaksanaan hukumnya ke depan ya, bahwa perlindungan terhadap korban ini tidak berhenti dalam prosesi ketika bicara dalam persidangannya saja, tapi bagaimana kemudian keadaan korban, psikologis korban, sampai dia benar-benar bisa kemudian katakanlah kembali ke lingkungan asalnya dengan baik tadi. Nah, ini juga harusnya menjadi concern tadi ya, jangan sampai kita panas di awal, kemudian sibuk untuk mempersoalkan tentang penegakan hukumnya, tapi dalam konteks yang lain kita lupa. Ini di KUHP juga sebenarnya kecil sekali Mbak Putri. Pasal 98 tentang ganti kerugian rehabilitasi itu hanya satu-satunya mungkin ya, pasal yang bicara tentang kepentingan korban. Selebihnya dalam KUHP kita lebih banyak bicara tentang kepentingan pelaku mungkin, sehingga rancangan KUHP ke depan ini perlu untuk mensinergikan hal-hal semacam ini agar bisa memberikan nilai keadilan yang baik bagi masyarakat. Baik, nah terakhir juga kita sudah mengetahui tadi Bu Ana langkah ke depan dari Bu Ana dan juga kemudian korban. Tapi mungkin saya ingin sekali mendengarkan tanggapan singkat dari apa yang disampaikan terakhir oleh Pak Gede Pasek, bahwa sebenarnya ada yang bermain di belakang, ada mungkin yang menyuruh korban ini bisa melaporkan hal ini di belakang. Bagaimana kemudian tanggapannya Bu Ana?
Saya kira saya juga tidak perlu menanggapi apa yang dinarasikan oleh penasihat hukum terdakwa gitu ya. Kami Baik. fokus pada bagaimana memberikan penguatan psikologis, juga mendukung dari jaksa penuntut umum untuk upaya hukum selanjutnya gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana proses hukum ini sudah berlarut-larut Kak gitu. Artinya sudah 3 tahun proses hukum, sampai pun dengan di persidangan ternyata pada saat putusan juga masih dinarasikan stigma-stigma yang saya kira ini juga memberatkan bagi korban. Kami berfokus pada bagaimana korban bisa survive dan masih terus kuat untuk menjalani proses hukum yang sangat lama ini. Gitu. Baik, Bu Ana, terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktunya, memberikan keterangan kepada kami, memberikan pandangannya. Pak Gede Pasek juga terima kasih Pak Gede sudah berbagi informasi juga kepada kami dan juga pemirsa dalam perbincangan ini. Mas Terry juga terima kasih sudah memberikan pandangannya. Selamat malam tentunya semua untuk para narasumber.